Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. Oke. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya di sana teman-teman. Maaf teman-teman, saya baru bikin video lagi karena sibuk teman-teman ya, sibuk nyari duit buat bayar kontrakan. What the fuck? Mau ngebahas tips teman-teman. Jadi saya nggak main ke lapak dulu teman-teman. Jadi ini saya mau ngebahas tentang tips. Jadi ada yang nanya nih tips biar supaya burung kita stabil. Terus juga banyak yang nanya juga teman-teman saya atau teman yang di lapak, layar itu butuh diloloh atau tidak teman-teman. Nah, jadi saya mau ngejawab di sini teman-teman biar supaya teman-teman yang di luar sana, di subscriber saya juga tahu nih gitu teman-teman. Jadi saya mau berbagi gak hanya 1, 2 atau 3 orang. Saya mau berbagi ke semua subscriber saya teman-teman, subscriber Merpati Poker gitu teman-teman. Ada kurang-kurang atau ada yang istilahnya nggak kayak gitu, harusnya kayak gini ya, itu terserah teman-teman. Ini saya sebagai ngasih info aja ke teman-teman, mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Yang penting kita salam satu hobi gitu, salam 4 tiang. Oke teman-teman, langsung aja kita ngebahas nih. Jadi player itu perlu diloloh atau enggak, Bang Remon? Kalau menurut saya pribadi, kita loloh itu berarti burung itu harus siap ngasih nutrisi atau ngasih makanannya setengah makanan dia atau cadangan makanan dia ke anakannya, bukan begitu kan teman-teman. Jadi nutrisi itu player itu harus siap ngasih ke anakannya. Jadi setengahnya makanannya harus relain ke anakannya. Nah teman-teman, kalau makan cuman biasanya 1 piring tapi makannya setengah, teman-teman akan merasa kurang atau merasa kalau teman-teman emang mau diet ya pas gitu kan, porsinya segitu. Kalau teman-teman nggak mau diet, emang biasa makan 1 porsi, ini kok jadi setengah, itu kan berarti teman-teman bakalan ada kekurangan nutrisi atau kekurangan asupan gitu teman-teman. Burung pun sama seperti itu teman-teman, karena dia makhluk hidup sama seperti kita gitu teman-teman. Jadi perlu dilolohin apa enggak itu tergantung burungnya teman-teman. Dilolohin itu biar supaya burung itu supaya merasa pemikirannya dewasa teman-teman. Jadi cara dia terbang, cara dia bertanggung jawab ke keluarganya atau ke anaknya itu bakalan ada ketimbulan menonjol sifat seperti itu teman-teman. Contohnya dia ada telur, dia pasti nyari sarang. Nah itu kan tanggung jawabnya dia. Jadi dewasaan dia, pemikirannya dia akan bertambah gitu teman-teman. Nah kalau menurut saya pribadi, lolohin atau enggak ya saya ngeliat burungnya dulu, karakter burungnya, sifatnya dulu, apakah dia harus dilolohin apa enggak. Kalau emang kan kita ngelatih player itu dari bahan, dari nol atau dari piyik, kalau menurut saya itu dilolohin kalau dia masih kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitu aja gimana Bang Emoy? Yang ada perubahan, kita gandengin sama untulan pun dia masih bandel, masih mau pendirian dia aja udah, saya nggak mau dilatih. Nah itu harus diloloh karena dia belum dapat kedewasaannya, karena masih bandel, karena pemikirannya masih ya kayak anak-anak, masih pengen main aja gitu, belum tahu apa yang harus dia lakukan. Nah tapi tetap didampingin sama pelatih atau sama untulan teman-teman. Untulannya adalah teman-teman harus cari CC-nya yang istilahnya duluin dia atau nyimbangin dia, biar supaya kenapa ya dia nggak merasa dia menjadi alfanya
alfanya itu pemimpinnya. Jadi harus pemimpinnya itu ya pelatihnya, untulannya gitu teman-teman. Biar supaya ngapa? Biar supaya dia ngikut pelatihnya. Pelatihnya turun ya dia turun. Oh ternyata kayak gini. Pelatihnya belum turun, ikutin. Tapi kita jam setengah 12 kita kasih, atau jam 11 kita kasih dulu, biar dia ngerti pendaratan dia di mana gitu. Lakukan seperti itu. Nah nanti setelah teman-teman gandeng 3 kali atau 2 kali, teman-teman coba nih sendiriin dulu, kira-kira enak gak nih. Wah tingginya udah dapet, mentilnya udah dapet, tinggi lumayan tinggi, hampir mentil. Nah pas di depan ring dia nggak goyang, tapi kalau kita geber dia langsung turun. Nah itu yang enak teman-teman, dia langsung turun, dia mendarat, terus tempat daratannya dia. Nah itu yang akan menjadi player masa depan di tim teman-teman gitu. Nah terus kalau emang kan teman-teman perlu lolohan, dilolohin aja nggak apa-apa, tapi dengan cara ada yang loloh mati atau dengan loloh sampai dia gede. Cuman risikonya lebih besaran loloh sampai gede, karena 1 bulan lebih itu dia bakal ngeluarin setengah nutrisari rasa jeruk dong 2000. Nah dia bakal ngeluarin nutrisinya dia setengah buat anaknya. Nah itu siap-siap tenaganya akan berkurang, cc-nya akan berkurang, jatuhnya akan berkurang. Nah ini saya ngalamin sendiri kayak si burung poker saya teman-teman. Nah poker itu saya ngelolohin sampai anaknya sampai gede, itu saya benar-benar ngerasain teman-teman. Benar-benar poker itu menjadi burung yang istilahnya jadi burung lemah, gemulai gitu. Jadi nggak ngeluarin karakter yang dulu gitu, masih lemah, gemulai. Tapi karena saya udah tahu risikonya, akhirnya saya mainin terus, saya setarin lagi, setarin terus sampai tenaganya pulih lagi, dan saya kasih doping atau jamu. Teman-teman boleh pakai doping tablet atau teman-teman boleh pakai jamu, biar supaya tenaganya pulih lagi gitu teman-teman, biar supaya tenaganya full gitu. Jadi dia keker lagi gitu. Cuman butuh waktu yang lumayan lama ya, sekitar 5 giringan atau 7 giringan dia udah mulai enak lagi. Nah nanti cariin dia pelatih. Kalau dulu pelatih poker si Botel udah nggak ada di kandang NKZ. Akhirnya saya cari untulan, alhamdulillah saya berhasil transaksi sama Bang Nurdin. Si Sakti saya bawa ke kandang itu buat pelatih si poker. Kenapa harus si Sakti? Karena si Sakti ini dia mempunyai CC yang lumayan atau mempunyai CC yang sangat bagus teman-teman. Jadi CC-nya tuh ngebut. Setelah dia ngelihat ada di depan ring, dia pasti bakal lari. Nah itu yang saya ambil satu. Yang kedua, si poker ini perlu alpha atau pemimpinnya. Jadi biar supaya dia ngikut. Nah si poker ini kan dia menggel atau turunnya udah enak nih, udah bagus, tinggal stabil ngolongnya yang belum saya praktekin, yang belum saya latih. Nah dulu saya latih seperti itu sama Botel, alhamdulillah nggak perlu digeber, itu nggak sengaja saya nggak geber, itu depan saya dia jatuh sama ngolong juga ya teman-teman. Jadi jam 12 pas dia udah ngerti, langsung mendarat depan saya. Itu saya kaget. Nah itu usaha seperti itu alhamdulillah berhasil teman-teman gitu. Nah tapi kalau teman-teman punya burung yang udah stabil atau burung itu gampang dilatih, wah ini burung enak, gampang dilatih, udah stabil, ngolongin juga enak, teman-teman nggak perlu ngelolohin. Tapi kalau teman-teman pengen ngelolohin apa monggo, tapi risikonya teman-teman harus tanggung sendiri. Yang saya bilang, nutrisinya berkurang, tenaganya berkurang, cc-nya pun berkurang, jatuhnya juga gemulai biasa, yang tadinya bu jadi plak
gitu. Jadi blep, kayak sempak kering gitulah kalau dibilangnya ya. Sempak kering gimana sih kalau dilempar, ya enak banget dah. Nah setelah udah teman-teman udah memahami itu, teman-teman boleh nih lanjut. Kita lanjut. Nah teman-teman boleh mau ambil anakannya, monggo, karena udah kelihatan kerja player teman-teman. Saya mau ambil anakannya, tapi saya nggak mau player saya ngasih ngeloloh. Teman-teman butuh yang namanya babuan, tapi teman-teman harus punya babuan yang jangan babuan biasa. Itu hasilnya nggak bakal maksimal. Soalnya air liur yang ada di babuan itu karena tidak memiliki istilahnya ASI yang bagus gitu teman-teman. Seperti kayak anak manusia nih teman-teman, dia bayinya si A, nah tapi si A ASI-nya nggak keluar, akhirnya dia numpang untuk ASI si B. Nah si B ini ASI-nya kurang bagus, istilahnya ya maaf kurang kurang gizi gitu ya teman-teman, maaf kurang gizi. Nah kira si bayi ini mau nggak mau harus disusuin, otomatis bayinya pun kurang karena gizinya dia nggak ada gitu kan, karena udah lapar daus ya mau nggak mau. Nah cuman gizinya juga kurang itu bayinya gitu. Sedangkan emaknya ini udah bagus makanannya, sayur-sayuran, daging, susu, kacang hijau, wah pokoknya yang enak-enak dah, yang susu kedelai gitu kan. Nah dikasih ke anaknya ternyata nggak keluar, wah gimana tuh gitu. Jadi burung itu emang perlu air liur teman-teman. Air liurnya itu yang bikin tulangannya dia tuh bagus, ototnya, tulangnya, otaknya atau ya berfungsi lah gitu kan. Nah jadi ASI itu penting juga, babuan itu harus cari yang bagus juga. Contoh teman-teman punya player jedur bekas cedera, akhirnya teman-teman udahlah gue babuin aja. Nah itu yang babuan yang bagus kalau menurut saya teman-teman, menurut saya pribadi. Nah dijadiinlah babuan, soalnya ngambil air liurnya gitu teman-teman. Teloran si poker yang babuin lollipop, dia air liur yang saya ambil, soalnya lollipop itu punya tulangan yang kasar atau dia punya ciri khas jatuhnya yang ngebom. Nah, itu saya ngambil air liurnya lollipop itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa dipahamin ya video saya. Jadi teman-teman gak gagal paham tentang player harus dilolohin atau enggak. Ini bukan wajib ya teman-teman. Jadi nggak harus wajib dilolohin, enggak. Jadi teman-teman harus lihat burungnya dulu. Apakah burungnya masih bocah, masih kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan, ya teman-teman harus lakukan lolohan kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau teman-teman nggak perlu, nggak apa-apa, silakan. Itu kan burung teman-teman, bukan burung saya. Kalau burung saya mah udah hasil loloh gitu. Kalau burung teman-teman ya terserah teman-teman. Yang penting saya di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi info atau tips-tips untuk teman-teman. Semoga yang teman-teman yang nggak tahu jadi tahu, atau teman-teman yang pemula jadi senior gitu teman-teman. Nah saya pun juga masih pemula, saya juga masih nyari-nyari tips, nyari-nyari ilmu ke senior saya, apalagi ke pemain-pemain lawas atau pemain tua. Nah itu teman-teman harus banyak-banyak ngobrol seperti tim-tim lawas lah, atau tim-tim yang udah lama berjuang di 4 tiang tuh, ilmunya bagus-bagus kadang ya. Yang saya nggak ngerti jadi saya ngerti, yang saya nggak tahu jadi saya tahu, karena saya sering berbagi pikiran, bertukaran pikiran gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, jangan pernah bosan di video saya, tetap diikutin terus, lanjut. Oke langsung jangan lupa di like, comment, and subscribe teman-teman. Semoga teman-teman sehat terus ya di sana. Jangan jaga kondisi teman-teman,
semoga fit, terus juga imunnya juga biar supaya kuat. Jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya, karena air putih adalah nutrisi yang sangat-sangat bagus menurut saya, teman-teman. Karena air putih itu mensucikan organ-organ tubuh atau membersihkan racun-racun yang ada di tubuh kita gitu, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita lanjut.